Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu subscribe, like, dan tulis komentar kalau berani nonton sampai habis. Karena cerita bus hantu jurusan Bekasi ini katanya masih sering muncul sampai sekarang. Terminal Bekasi selalu ramai, kecuali setelah jam 12 malam. Di jam inilah, banyak orang mengaku melihat satu bus yang seharusnya sudah lama hilang. Aku salah satu yang mengalaminya. Malam itu, aku hanya ingin pulang tanpa tahu apa yang akan kutemui. Aku menunggu lama sekali, tapi tidak ada satupun bus yang lewat. Tepat saat jam dinding terminal menunjukkan jam 0:45, tiba-tiba sebuah bus datang perlahan tanpa suara mesin. Lampunya menyala redup, seperti mata yang menatap tajam ke arahku. Pintunya terbuka dengan sendirinya, padahal tak ada kondektur. Jurusannya Bekasi Kampung Rambutan, tapi tulisannya seperti sudah berumur puluhan tahun. Karena sudah putus asa, aku naik. Anehnya, di dalam sangat sunyi dan dingin. Sopirnya ada, duduk membelakangi, tapi dia tak pernah menoleh sedikit pun. Saat aku coba melirik ke kaca spion, wajahnya kabur, seperti tidak lengkap. Bus mulai melaju menembus jalanan gelap, tanpa suara klakson, tanpa suara rem. Awalnya aku satu-satunya penumpang, tapi entah bagaimana, satu persatu penumpang lain muncul tanpa aku sadari. Mereka semua diam, menunduk, tak ada yang bicara. Aku melihat seorang ibu memeluk anaknya erat, tapi anak itu diam tak bergerak. Udara di dalam bus terasa semakin berat. Dadaku sesak. Tiba-tiba, lampu bus mati total. Hanya beberapa detik, tapi rasanya lama sekali. Saat lampu menyala lagi, wajah mereka berbeda. Matanya kosong, seperti boneka tak bernyawa. Dan jalan yang kami lewati, ini bukan jalan Bekasi yang ku kenal. Kiri kanan hanya gedung tua dan pohon mati. Kota ini terlihat mati. Lalu, tiba-tiba, semua penumpang menoleh ke arahku secara bersamaan. Senyum mereka terlalu lebar, tidak wajar. Jantungku berdebar kencang saat melihat di kaca jendela yang berembun muncul tulisan penumpang terakhir. Tepat saat itu, ada tangan menyentuh bahuku. Dingin sekali. Seorang kondektur muncul, entah dari mana. Wajahnya hitam tanpa mata yang jelas. Suaranya parau, sudah sampai. Tapi saat aku melihat keluar, ini bukan halte. Di luar, hanya gelap pekat. Pintu bus terbuka. Mereka turun satu persatu dan langsung menghilang ke dalam kegelapan. Tinggal aku sendirian. Jantungku rasanya hampir berhenti. Akhirnya, sopir itu menoleh perlahan. Wajahnya bukan manusia, hanya bayangan hitam pekat. Dia menunjuk ke arah pintu. Tanpa bicara, aku tidak berpikir dua kali. Aku lari tanpa berani menoleh ke belakang. Saat aku sudah cukup jauh dan memberanikan diri menoleh, bus itu sudah hilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena aku terbangun di terminal Bekasi saat matahari pagi sudah terbit. Seorang petugas terminal menghampiriku, bertanya kenapa aku tidur di sana dan naik bus apa semalam. Saat ku sebutkan ciri-ciri busnya, wajah petugas itu langsung pucat. Dia menunjuk ke papan pengumuman tua di sudut terminal. Itu bus yang hilang dalam kecelakaan 20 tahun lalu. Semua penumpangnya tak pernah ditemukan.
Tanganku gemetar saat merogoh saku. Masih ada tiket di sana. Tapi anehnya, tulisannya perlahan menghilang. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku sering melihat bayangannya di kaca spion mobil, di dalam mimpi, di ujung jalan yang sepi. Seolah aku belum benar-benar turun dari bus itu. Dan terkadang di tengah malam, jika aku kebetulan melihat ke arah jalan raya, aku melihatnya, bus itu kembali menungguku, menawarkan perjalanan terakhir. Jika kamu suatu hari nanti, di tengah malam, melihat bus tua yang datang tanpa suara, jangan naik, karena mungkin kamu penumpang berikutnya. Cerita ini berakhir di sini. Komentar di bawah kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh di transportasi umum. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena masih banyak cerita horor nyata yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa.